Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Supreme Above the Sky. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Ling Tian berhasil mengalahkan kepala keluarga Liu, kini dia pun mengumumkan kepada semua penduduk kota Beifeng kalau keluarga Liu berada di bawah kekuasaan keluarga Ling mulai dari sekarang. Di sisi lain, terlihat Ling Yun sedang membongkar semua aset kekayaan yang udah disembunyikan oleh bapaknya Lin Feng. Sedangkan Ling Tian sendiri menghabiskan waktunya bersama sang ayah. 你看这叶明初，柳家家主死在了林天手里。 到一夜之间全归了林家，产业无数。一事我放心不下，不如早日回宗，莫误林家也重回。 Di sisi lain, Liu Ke alias salah satu kultivator kuat dari keluarga Liu yang memutuskan untuk balas dendam saat mendengar berita tersebut. Dia saat itu sih pergi ke tambang besi miliknya keluarga Ling, di mana saat itu Ling Tian dikasih tahu bapak angkatnya kalau bapak kandung Ling Tian tuh menyerahkannya beserta tambang tersebut. Namun tidak ada kabar apapun dari bapak kandungnya Ling Tian selama puluhan tahun. 你父亲把你托付给我， 尊者谷，玄铁矿脉， 就是这儿。 重生以来， Bapak angkat Ling Tian yang menjelaskan jika bapak kandungnya Ling Tian dulu menyerahkan tambang besi itu karena ada kerangka venerable leluhur keluarga Liu. Di sini Ling Tian pun dikejutkan dengan kerangka itu nih guys, karena kesadaran ilahi kerangka tersebut punya dendam kepada bapaknya Ling Tian. Namun kerangka venerable itu malah dibuat ketakutan dengan Ling Tian karena kesadaran ilahi Ling Tian setara di ranah sage. 你可算了！青州柳氏绝不会袖手旁观。 柳莲一脉被赶出北风镇， 或许尊者谷上会。 没想到你居然天意找死吧！ Saat Ling Tian fokus memurnikan kerangka venerable itu dan meningkatkan ranah tubuh Ling Tian di masa ini, di sini pun bapaknya Ling Tian dapat kabar tuh kalau ada dua rombongan musuh datang di pintu masuk tambang besi sana. Di mana saat itu ada satu rombongan geng Serigala Langit yang dipimpin oleh Wang Liang, karena dia juga mau balas dendam kepada Ling Tian setelah anaknya dihabisi Ling Tian kemarin. 西边又来了一拨人，我有事要跟你说。 有什么事待会儿再说。云儿，你留在这儿。家主，样子他并不知道尊者谷。林家凌天杀了我儿柳克。 Bapaknya Ling Tian yang saat itu berusaha menghadang dua tim musuh dengan beberapa tetua keluarga Ling. Sayangnya kekuatan mereka semua sih bukanlah tandingannya Wang Liang. Di sini tubuh fisik Ling Tian di masa kini yang berhasil naik ke ranah cakra spiritual tingkat 5, Ling Yun pun berusaha melindungi Ling Tian dari Liu Ke karena Ling Tian belum selesai berkultivasi. 如此靓丽，换我林家者。 Liu Ke yang saat itu udah lama menantikan momen bisa memurnikan kerangka venerable keluarga Liu itu, tapi malah keduluan Ling Tian. Di sini Wang Liang pun menghalangi Liu Ke dapetin kerangka tersebut nih, karena dia juga pengen. Kemudian saat mereka melakukan gencatan senjata dulu dan fokus untuk menghabisi Ling Tian, sayangnya Ling Tian berhasil memurnikan kerangka itu lebih duluan. Wang Liang，王府，不错。云儿，好，我们先杀了这小子。 Ling Tian yang memukul mundur Liu Ke dan Wang Liang sampai terpental keluar dari area tambang
Di sini Liu Ke dan Wang Liang pun langsung mulai serius untuk menghadapi Ling Tian bersama-sama. Namun walaupun Wang Liang mengkonsumsi pil peningkat kekuatan spiritual sekaligus, dia masih nggak bisa mengalahkan Ling Tian. Bahkan teknik andalannya sekalipun bisa ditangkis oleh Ling Tian. 只有这点实力， 暴力， 若再不拿出点真本事， 我葬身于此。 Wang Liang yang saat itu menahan Ling Tian agar kerepotan dan nyuruh Liu Ke untuk menyerang Ling Tian. Di sini tuh Liu Ke malah nyerang mereka berdua sekaligus. Dan apesnya lagi, Wang Liang juga malah kena serangan Ling Tian. Namun saat Ling Tian membalas serangan Liu Ke, dia pun terluka parah. Sampai pada akhirnya dihabisi oleh Ling Tian, walau Ling Tian juga terluka pula. 干什么？ 有的， Saat Ling Tian memulihkan diri, tapi Ling Yun dimarahin habis-habisan oleh bapaknya karena telah membocorkan informasi kerangka Venerable kepada pacarnya. Ternyata cewek yang disukain Ling Tian tuh berasal dari klan musuh dan sekarang sedang OTW ke tempat itu mengikuti Liu Ke. Kemudian datanglah gebetan Ling Yun yang bernama Liu Xian'er, di mana dia saat itu datang bersama pacar aslinya yang bernama Mulin alias pangeran dari Istana Mu. 我打死你这逆子！对不起，你把尊者谷的消息泄露给你，你这逆子！ 届时看那些支持大哥。 什么？ Ling Yun yang saat itu terbakar api cemburu karena gebetannya ternyata hanya membuatnya sebagai selingkuhan doang. Di sini Ling Yun ngajak Lin Mu untuk baiwan tuh. Namun karena Ling Yun hanya rakyat jelata dan tak punya darah bangsawan, makanya Lin Mu tak menerimanya. Katanya sih Ling Yun harus bersyukur, mengingat dia udah bisa megang body boy-nya Xian'er walau dia ditipu untuk nyari informasi doang. 哎， 茉莉，茉莉， 哟，要不是我， 木林哥哥， 这蛇蝎女人！ Ling Tian yang berkata kepada Ling Yun kalau dia akan membalaskan dendamnya itu kepada Lin Mu. Di sini tuh Lin Mu pun nyuruh salah satu asistennya yang bernama Gulang, di mana Gulang sendiri ranahnya di atas Ling Tian. Saat itu Wang Liang memperingatkan Gulang karena dia dan Liu Ke tadi aja dihajar habis-habisan oleh Ling Tian tanpa ampun sampai kondisinya seperti sekarang. 为什么？因为 我还得去赴王宫的晚宴呢。行了，大哥，这个仇他说的是真的。 不如让手下代劳。小刀，杀了他！ 只有将你挫骨扬骨。 Wang Liang yang dibuat kaget kalau Gulang punya energi membunuh yang begitu besar. Di sini Ling Tian pun memasuki kesadaran ilahinya Gulang untuk menyerang langsung kesadaran ilahinya aja. Dan ketika Gulang dia membeku karena dia udah tewas dihabisi Ling Tian, seketika hal itu pun membuat Lin Mu begitu keheranan dengan serangan apakah yang dilancarkan oleh Ling Tian barusan. 的人不少，竟以凝结主，一切就够了。抓紧点时间。是的，杀气，还不够看。 Ling Tian yang nyuruh Lin Mu untuk minta maaf kepada Ling Yun, tapi dia masih kekeh nggak mau nurutin kata Ling Tian karena kasta mereka berbeda. Di sini Lin Mu pun nyuruh asisten satunya bernama Yao Dao yang berada di ranah lautan spiritual tingkat 6 untuk maju. Yang mana Yao Dao berkata kalau Ling Tian masih menentang Lin Mu, maka dia nggak akan segan-segan untuk membantai seluruh keluarga Ling. 今日你若不死，我连你都敢杀，更何……胆子，我的人你也敢杀？ 如今局面也是被逼无奈，今日之事， Yao Dao yang saat itu melesat kencang ke arah Ling Tian karena dari tadi Ling Tian gak maju-maju. Di sini tuh Ling Tian pun menangkis serangan Yao Dao dan memancingnya agar serangannya itu terkena Lin Mu sendiri.
Dan ketika Yao Dao lengah, Ling Tian pun menghunuskan pedangnya itu tepat di sebelah leher Lin Mu, sambil berkata kalau Yao Dao melawan, maka Lin Mu akan dia habisi. Ling Tian yang saat itu nyuruh Lin Mu untuk segera minta maaf kepada Ling Yun selagi dirinya berbaik hati. Di sini tuh kakaknya Lin Mu yang bernama Mu Feng datang ke tempat tersebut. Namun dia nggak mau ikut campur karena yang bikin ulah toh juga Lin Mu duluan. Bahkan Mu Feng juga bikin Yao Dao buntung sebelah karena yang dia singgung adalah putra pedang Sekte Dewa Pedang. Tiandi, 疯子，你这个疯子！ Bapaknya Ling Tian dan para tetua keluarga Ling yang saat itu kaget banget kalau Ling Tian ternyata udah jadi putra pedang. Di sini Wang Liang pun gak percaya juga tuh. Padahal Ling Tian baru join beberapa tahun tapi udah jadi putra pedang. Melihat hal itu, Mu Feng pun menghabisi Wang Liang sebagai bentuk pembuktian kalau dirinya emang gak mau terlibat atas masalah yang dibuat oleh Lin Mu, walau mereka berdua adalah bersaudara. 你是谁？入剑神宗2年多，怎么可？什么？剑子身份尊贵无比，剑子又如何？难道这些都是秦海告诉你的吧？ 你是假的。 Ling Tian yang bertanya kepada Ling Yun apakah dia mau memaafkan Lin Mu atau mau menghabisinya. Di sini Ling Yun yang berkata kalau dia pengen Lin Mu mati. Ling Tian pun menghabisi Lin Mu di depan Mu Feng. Melihat hal itu, Xian Er pun langsung panik dan memohon ampun saat Lin Mu benar-benar dihabisi Ling Tian. Ditambah lagi Mu Feng juga nggak berpihak kepadanya. 他们敢杀我？ 大哥，我自然不会为难。 你能留他一命？ 我与他并无甚， 跟你说话可真费。 我理解你的困惑，但 这下麻烦了。等一等， Xian Er yang saat itu disuruh Ling Tian untuk memohon ampun kepada Ling Yun aja karena dia yang paling tersakiti. Di sini Ling Yun yang udah gedek banget dengan perempuan Dajjal satu ini, dia pun tak segan-segan langsung menghabisinya di sana. Setelah itu Xin pun beralih ke tempat lain di mana Qin Hai yang dapat kabar kalau Ling Tian berhasil hidup setelah diadu domba dengan geng Serigala Langit, yang mana dia pun makin kesel aja. 凌云哥哥， 内药， 来弥补你的。 Wah, musuh MC makin banyak aja nih kayaknya. Mungkin Ling Tian nanti bakal dapat masalah dengan pihak istanamu, mengingat Lin Mu adalah pangeran dari sana. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.